Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Oke anak-anak, semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Allahumma amin. Anak-anak, mari kita awali kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa. Biasanya kita membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air kita. Indonesia, tanah airku. Yang Bapak sayangi, oke, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adia Natera Putri, Amira Rizdianti. Anak-anak, tema pembelajaran hari ini adalah menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kompetensi inti dari pembelajaran ini adalah memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Sedangkan kompetensi dasar dari tema pembelajaran hari ini adalah memahami makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator menerangkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Siswa dapat menyebutkan tugas-tugas malaikat. Siswa dapat menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini, satu, siswa dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun langkah pembelajaran yang pertama hari ini adalah pembagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti setiap kelompok itu membuka buku paket pembelajaran agama Islam halaman 74. Mengimani keberadaan malaikat. Silakan nanti dipahami, diamati, dan dibaca materinya. Jika ada kesulitan, silakan nanti bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan bersama-sama. Siap belajar? Ya.
kerjanya masing-masing. Oke anak-anak, sudah selesai? Ya. Ada pertanyaan terkait dengan yang kalian baca tadi seputar dengan keberadaan malaikat. Siapa yang mau tanya? Silakan. Apa artinya iman? Pertanyaan dari kelompok 1. Silakan, ada yang mau jawab? Menurut saya, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana caranya kita mengimani malaikat Jibril? Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan. Kiki, silakan Kiki. Menurut saya, dengan cara banyak membaca Al-Quran dan memahami kandungannya. Oke, ada kesulitan lagi? Kelompok lain yang banyak? Apa tugasnya malaikat Jibril sekarang, sedangkan waktu terakhir adalah Al-Quran? Oh, ada pertanyaan bagus sekali. Apa tugasnya malaikat Jibril? Sedangkan wahyu terakhir adalah Al-Quran sudah diturunkan. Nah, malaikat Jibril sekarang lagi ngapain? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke. Oh ya, silakan. Oh iya, jawaban yang luar biasa. Jadi tugasnya malaikat Jibril adalah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai sekarang ini juga masih bertugas. Tugasnya adalah membagi wahyu yang berupa ilmu kepada siapa saja yang rajin belajar. Kita lanjutkan. Bisa melihat tampilan gambar slide ini. Amatilah gambar berikut ini. Coba gambar apa ini? Al-Quran. Siapakah yang bertugas menurunkan Al-Quran? Siapa coba? Malaikat Jibril. Matahari menyinari bumi, menyinari lingkungan kita. Yang kedua ini gambar apa? Wah, coba lihat lagi gambar apa itu? Hujan. Coba siapa yang bertugas mengirimkan panas dan hujan? Malaikat Mikail. Kok bisa malaikat Mikail? Karena malaikat Mikail adalah malaikat yang membagikan rezeki. Gambar apa? Kuburan. Ini menandakan bahwasanya keberadaan malaikat itu ada. Ajal, kematian itu pasti datangnya, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur. Coba malaikat siapa yang mencabut nyawa? Israel. Siapa? Israel. Ini merupakan bukti bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat karena malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat dengan manusia itu lebih mulia manusia. Kenapa? Karena manusia diberi akal pikiran.
Manusia yang bertakwa dan beriman pasti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu serta mau menggunakan akal pikirannya untuk hal-hal yang positif. Lain halnya dengan malaikat. Kalau malaikat tidak seperti manusia. Oke, setelah diskusi selesai, silakan nanti dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kelompok yang lain ya itu boleh menanggapinya. Oke, silakan. Menerima keberadaan malaikat. Meskipun malaikat adalah makhluk gaib, tetapi Allah memberikan bukti keberadaannya dengan adanya wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Ya, silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi. Jelaskan bagaimana cara menerima keberadaan malaikat. Malaikat seperti angin, tidak terlihat namun bisa dirasakan. Sebutkan perbuatan apa saja yang baik dan buruk dan jelek, lalu kaitkan dengan nama malaikat yang akan mencatat perbuatan tersebut. Menolong akan dicatat oleh malaikat raqib. Mencuri dicatat oleh malaikat atid. Keberadaan Al-Quran merupakan bukti adanya malaikat. 2. Menolong orang merupakan perbuatan baik yang dicatat oleh malaikat raqib. Diskusinya ada yang mau menanggapi, silakan. Bertanya. Harus kita lakukan setelah mengimani malaikat. Belajar bersungguh-sungguh merupakan perilaku yang dapat mencerminkan iman kepada malaikat Jibril karena malaikat Jibril memberikan ilmu kepada siapa saja yang mau belajar. Demikian presentasi dari kelompok 3. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok yang telah berani maju. Anak-anak, tadi telah disampaikan presentasi terkait dengan iman terhadap keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin anak-anak semuanya bisa memahami bagaimana adalah mengerjakan tugas individu. Dicek kembali apakah ada yang belum dikerjakan, silakan dicek kembali. Nah, setelah ini nanti dikumpulkan ke meja Bapak ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita harus benar-benar meyakini terhadap keberadaan malaikat. Bukti keberadaan malaikat itu banyak sekali. Seperti 1. Adanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu, sebagai pedoman hidup untuk umat manusia. Ya, kematian itu ketika sudah datangnya waktu maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur. Maka dari itu kita harus setiap hari berbuat baik, berbuat amal soleh agar ketika nanti ajal tiba kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya di rumah nanti ada link pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Bisa lewat WA, nanti buka WA, di situ ada linknya, klik, kemudian kerjakan. Setelah itu untuk pertemuan mendatang adalah kita mempelajari perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat
serta mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup pada pembelajaran pagi hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.